Nah, Bapak Ibu, Ibu-Ibu, sebelumnya jadi penelitian kami itu rencananya 3 tahun ya, 3 tahun. Terus tahun pertama kita survei ke beberapa sekolah-sekolah inklusif ya, beberapa sekolah inklusif untuk meminta masukan seperti itu, bagaimana model pembelajaran seperti itu. Nah, akhirnya kami tercetuslah model SIPAU, model sistem pembelajaran alamiah berbasis sistem pembelajaran alamiah otak seperti itu. Jadi ini kemarin mungkin sudah dikirimkan sama Bu Rasmita Dila atau Pak Sobrul Laili seperti itu. Jadi hari ini kami ingin meminta respon atau pendapat tentang model yang kami kembangkan seperti ini. Nah, izin share screen Bapak Ibu. Nah, ini lembar wawancara kegiatan hari ini. Nah, kurang lebih adalah model pembelajaran yang dikembangkan oleh tim itu menggunakan 5 langkah Bapak Ibu tentang adanya sistem pembelajaran emosional, terus pembelajaran sosial, pembelajaran berbasis kepada aktivitas fisik, kognitif, dan reflektif seperti itu. Nah, ini sampai kita meminta pendapat dan masukan apakah sistem atau model pembelajaran strategi pembelajaran berbasis SIPAU ini layak digunakan untuk sekolah-sekolah atau kelas yang ada anak inklusifnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin wawancaranya kalau kemarin sudah baca modul atau PDF yang udah dibagi, saya mulai misalnya menurut ibu-ibu di sini bagaimana pembelajaran emosional yang ada di modul itu, apakah sudah cukup atau perlu ditambahkan? Sebelumnya mungkin saya bertanya dulu, apakah ibu-ibu sudah mendapatkan modul tentang model pembelajaran SIPAU? Ya, kemarin itu sempat dikirimi apa namanya berupa Google Drive itu ya? Ya, nggih. Kalau nggak salah link ya. Ya, Bu. Nah itu sebelum saya mengisi, saya kan ngetik klik link gitu kan. Itu saya klik itu kok tapi kok nggak muncul itunya apa namanya? Bukunya? Iya. Terus habis itu waktu saya tanyakan ke salah satu rekan yang tergabung sama grup itu juga, saya tanya, terus dia coba klik juga tapi juga nggak keluar yang klik link itu. Akhirnya yaitu kami memang kalau memang dasarnya kan memang sambil mendukung juga tentang penelitian ini, jadi kami tetap mengisi tapi mengisinya tetap setuju gitu. Nah seperti itu. Tapi saya sebenarnya ingin juga sekalian menanyakan ini untuk yang Google Drive-nya itu kok waktu diklik kok tidak muncul. Tidak muncul ya, Bu? Seperti itu. Berarti Bu Vidya belum menjumpai produknya ya, modulnya. Kalau kuesionernya sampun diisi, Bu? Sampun, Sampun sudah. Ya. Kalau kuesionernya. Sampun. Bu Cici, apakah sudah mendapatkan modul dan kuesionernya? Sudah. Sudah. Modulnya juga sudah, Bu? Modulnya sudah, kuesionernya sudah diisi juga. Iya. Berarti saya untuk Bu Vidya berarti belum membaca modulnya secara keseluruhan ya? Iya, belum. Belum ya. Iya. Mungkin tapi saya berharap sih hari ini ada masukan gitu Bu, walaupun tapi ya nanti akan saya coba kirim kembali sama Bu Mita seperti itu. Kalau dari persepsi atau pendapatnya Bu Cici bagaimana tentang pembelajaran emosional yang sudah dibuat oleh tim peneliti di dalam modul tersebut, monggo. Kalau menurut saya untuk anak-anak seperti itu ya
cukup efektif, tapi kita juga harus lihat apa kondisi anaknya juga, karena di sekolah inklusi itu kan anak-anaknya kan bermacam-macam gitu. Oke. Terus apa lagi Mungkin Bu ada ya? beberapa efektif, nanti ada juga beberapa anak yang kurang cocok atau gimana. Ya. Ada masukan Bu untuk aspek pembelajaran emosional menurut Bu Cici? Masukan nggak ada. Belum ya? Belum. Karena belum tahu di lapangan juga seperti apa. Nah, betul Bu, betul. Sebenarnya tahun ini tim peneliti ini pengen menguji cobakan ibu-ibu, pengen menguji cobakan ke sekolah-sekolah inklusif sampai dipraktikkan sebenarnya. Tapi karena pandemik seperti ini, kami hanya bisa minta semacam bayangan apa pendapat apakah kalau ini dipraktikkan sama ibu-ibu di kelas inklusif bisa atau tidak gitu Bu. Jadi karena kalau kita harus ke Surabaya, ke Jogja, ke Bandung, Medan, itu kayaknya masih pandemik seperti itu Bu. Jadi kita hanya cobalah kita ngumpulin para guru-gurunya, kita kasih modulnya, terus kita minta responnya melalui link kuesioner seperti itu Bu. Selamat datang Bu Ana. Ini Bu Ana juga dari Surabaya. Iya. Bu Ana mohon maaf, suaranya kurang terdengar? Kurang terdengar. Iya, dari Surabaya. Oke. Jadi Bu Ana, ini tadi kita sudah sampaikan hari ini adalah kita mau wawancara terkait modul yang kemarin mungkin sudah diberikan diberikan oleh Bu Rasmita Dila atau oleh Pak Sobru Laili terkait modul yang dikembangkan seperti itu. Kalau modul sudah dapat ya Bu? Modulnya kan yang dibagikan yang kemarin itu via kuesionernya kemarin itu kan? Iya, berbarengan dengan kuesioner. Iya. Iya. Sampun dibaca semua Bu? Belum. Oh belum. Kalau sebelum. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin saya ulang lagi. Kebetulan kita atau tim peneliti dari Juanda Bogor, Universitas Juanda Bogor ini sedang ngembangin model pembelajaran di kelas atau sekolah inklusif, sistem pembelajaran yang berbasis alamiah otak. Terus kami tim peneliti itu singkat SIPAU seperti itu. Jadi langkah-langkahnya SIPAU ini ada emosional, terus ada pembelajaran berbasis sosial, terus aktivitas fisik, terus pembelajaran kognitif, dan akhirnya nanti reflektif. Nah ini sebenarnya hari ini kami itu pengen meminta pendapat dari Bapak Ibu-Ibu di sini, apa yang sudah disusun oleh tim ini, misalnya di situ ada modulnya, ada aktivitasnya ini gitu. Ada misalnya anak-anak emosinya diberikan video atau diberikan game seperti apa, terus aktivitas sosialnya seperti apa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu-ibu di sini punya masukan atau punya kritikan yang membangun, kami sangat berharap gitu seperti itu. Ya, mungkin Bu Cici lagi. Jadi kami menempatkan pembelajaran emosional di awal. Nah, menurut Bu Cici bagaimana ini kalau modul kami itu emosional itu aktivitasnya ada di awal? Kalau menurut saya nggak apa-apa sih, karena kalau sebelum kita memulai pelajaran kan kita juga harus memunculkan
membuat emosi anak itu lebih nyaman kondisinya, terus biar menciptakan mood yang lebih baik lagi agar bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kalau misalkan dari awal kita kan nggak tahu kondisi anak itu kan kadang emosinya dari rumah itu seperti apa. Misalkan dari sekolah kita sebelum memberikan materi contohnya itu kan kita juga harus menciptakan situasi yang baik dulu buat emosi anaknya. Untuk sekarang yang ditangani jenis ABK-nya apa, Bu? Mohon maaf ini. Kalau saya sering sih. Kalau saya sekarang kelas 5 itu kebanyakan slow learner. Slow learner. Terus ada juga beberapa yang Down syndrome. Down syndrome. Itu. Matur nuwun Bu Cici. Terus mungkin Bu Vidya ada masukan tidak kalau aktivitas emosional ini kami letakkan atau kami taruh sebagai aktivitas di awal pembelajaran. Menurut Bu Vidya bagaimana? Bisa diulang untuk yang tadi emosional? Ya, jadi di modul kami itu sistem pembelajaran emosional ini kami taruh atau kami letakkan di depan dalam pembelajaran. Kalau menurut Bu Vidya bagaimana ini kalau diletakkan di awal seperti itu? Iya, ya kurang lebihnya sama dengan kayak Bu Cici tadi, karena kita belum tahu juga kondisi anak. Kalau bila ditaruh di depan itu lebih baiknya lagi kan kita sedikit mengenali dulu gitu loh Pak, mengenai emosi itu. Seperti itu kurang lebihnya. Kalau yang sering ditangani sama Bu Vidya, apa nggih jenis ABK-nya? Ya, di sekolah saya itu cukup banyak itunya ketunaannya. Ada yang autis, ada yang tunarungu, yang bahkan total itu ada, sebagian juga ada, terus lambat belajar, CP juga ada, tunanetranya tapi low vision seperti itu ada, seperti itu. Baik. Betul. Baik. Kalau Bu Ana, monggo. Bu Ana, kalau menurut Bu Ana bagaimana pembelajaran emosional itu? Kalau menurut saya pembelajaran emosional jika ditaruh di awal ini di pembelajaran itu cukup bagus karena bisa untuk membuat mood-nya anak-anak juga. Jadi kita tahu anak ini siap belajar atau tidak. Seperti itu. Oke. Baik, ya, saya lanjutkan Bapak Ibu karena kita ada 5 poin ya. Selanjutnya adalah tentang pembelajaran ke sifat sosial seperti itu. Jadi setelah emosi dibangun, kami coba membelajarkan anak kepada sosialnya seperti itu. Nah, bagaimana ini? Mohon respon atau masukannya seperti itu. Cocok tidak kalau anak ABK setelah kami ada pembelajaran emosional terus diberikan pembelajaran sosial, misalnya berkelompok gitu dengan teman yang non ABK. Nah, monggo siapa dulu boleh? Siapa dulu ini? Bu Vidya boleh? Monggo. Ini kalau menurut saya ya Pak ya. Monggo, Maaf kalau seandainya saya salah misalnya ya. Boten Bu, boten. Malahan kita butuh masukan ini. Ya, kalau menurut saya itu sudah bagus, tapi mungkin lebih bagusnya lagi kalau misal awal itu diadakan yang sosialnya tuh ditaruh depan. Kalau menurut saya ya, karena kan dengan adanya interaksi sosial tadi itu kegiatan sosial dia itu nanti bisa kurang lebihnya kan sambil mengenal juga. Betul Bu. Emosionalnya setiap anak itu kan beda-beda. Ada yang lebih dulu, ada yang
agak terlambat, gimana-gimana seperti itu loh, karena apanya, sebab-sebab faktor-faktor lain seperti itu. Jadi kalau seandainya emosionalnya di depan, belum apa-apa, sudah itu bermacam-macam itu tadi. Terus lagi yang sosialnya belum terjalankan, ya seperti itu. Bila seandainya sosialnya taruh depan, nanti kita sambil mengenal juga keanekaan anak-anak tadi itu emosionalnya bagaimana. Kalau menurut saya seperti itu. Baik. Matur nuwun Bu Vidya, mungkin ada yang memberikan masukan, respon bagaimana kalau pembelajaran setelah pembelajaran emosional itu pembelajaran sosial. Monggo tanggapannya pripun? Ya, Bu Ana mungkin. Bu Ana, monggo. Atau Bu Cici? Bu Cici lagi ke belakang sebenarnya. Iya kayaknya. Bu Ana, monggo. Bagaimana kalau pembelajaran sosial biasanya ditaruh di mana? Di yang pertama atau setelah emosional? Bu Ana? Bu Ana? Bu Cici? Ada Bu Cici? Baik, mungkin nanti bisa saya simpulkan di akhir ya, bisa saya ulang lagi. Terus kalau pembelajaran fisik, nah ini setelah emosional, sosial, ketiga kita ada pembelajaran fisik, ya misalnya aktivitas-aktivitas fisik. Bagaimana responnya? Nah ini Bu Cici udah datang. Nah Bu Cici mungkin, monggo Bu Cici. Dia dulu aja. Udah tadi. Bu Vidya. Maaf ada tamu. Oh ya. Monggo Bu. Gimana kalau setelah emosional, sosial ada pembelajaran fisik? Maksudnya diberikan untuk anak ABK? Nggih, Bu. Menurut saya efektif karena kalau anak-anak ABK itu cenderung, maksudnya yang kita berikan setiap hari di kelas itu kita cenderung mengolah emosinya, terus sosialnya kalau masalah kognitif itu nomor sekian. Karena kan memang mereka kan rata-rata kan seperti Down syndrome itu memiliki IQ yang rendah, jadi mereka itu terkadang sama yang lain itu sosialnya kurang, seperti anak autis juga itu kadang itu emosionalnya juga kadang naik turun itu. Jadi ya bagus sih kalau diberikan untuk anak-anak ABK di sekolah inklusi. Ya, mungkin Bu Ana ada tanggapan? Monggo. Pak, ini loh bisa pergi semuanya. Pak keluar mungkin suaranya. Loh, Pak. Nah, Bu Ana, gimana Bu Ana? Di sini ada tentang pembelajaran fisik. Biasanya suka diterapkan apa mboten ke ABK-nya? Minum. Jelas Pak. Ya. Monggo Bu Ana. Iya, kurang jelas Pak. Oh ya, jadi di ini kita ada pembelajaran fisik gitu ya. Jadi pembelajaran fisik mungkin ada aktivitas atau gerakan-gerakan supaya anak-anak ABK ini ada semangat gitu, ada semangat ketika selama pembelajaran di sekolah seperti itu. Nah, gimana responnya atau pendapatnya Bu Ana? Ya. Untuk pembelajaran fisik, menurut saya juga diperlukan bagi untuk anak-anak ABK ini. Karena anak ABK itu dari berbagai macam ketunaan. Misalnya untuk yang ketunaan autis, apalagi yang autis total itu ya,
Soalnya saya sendiri juga punya murid yang autis total itu. Jadi dia sangat butuh untuk pembelajaran ini karena itu apa ya, sangat-sangat ini keterbatasannya itu sangat minim sekali gitu loh. Jadi hari ini misalnya dia diajarkan untuk memegang kepala gitu. Besok dia sudah lupa materinya apa gitu. Jadi untuk pembelajaran fisik ini sangat diperlukan untuk siswa di ABK ini. Oke, baik. Matur nuwun. Selanjutnya adalah tentang pembelajaran kognitif. Nah, kognitif itu misalnya tetap ada muatan-muatan yang diberikan kepada anak ABK tentang aspek kognitif, walaupun mungkin ibu-ibu di sini memodifikasi kurikulumnya atau capaian belajarnya bagi anak ABK. Nah, menurut ibu-ibu ini bagaimana tentang sistem pembelajaran kognitif gitu? Setuju atau bagaimana responnya? Monggo. Dari Bu Ana boleh, Bu Cici boleh. Ada tambahan lagi? Nah, itu sementara. Kalau Saya ulangi lagi ya, tempe menjes 2, teh kotak 1, Ya. es kopi susu gula aren 1, Ya. kopi saset 1, mineral gini 2. Ya. Monggo, Bu. iya, untuk kognitif kami ini mengikuti siswa yang mengikuti kami. Jadi siswa ini kemampuannya sebatas mana, dari situ dikembangkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang reguler. Anak-anak reguler bisa mencapai capaian di misalnya di materi tematik gitu Pak ya. Anak-anak reguler bisa mencapai, tapi tidak untuk anak-anak ABK ini. Jadi kami mengikuti kemampuan siswa ini dan mengembangkan dengan tahapan-tahapan sesuai kemampuan siswanya. Kalau Bu Cici, monggo Bu Cici tentang pembelajaran kognitif. Sambal kecapnya yang mana ya? Kalau untuk kognitif apalagi untuk anak yang kategori slow learn itu masih bisa ditingkatkan lagi ya. Kalau untuk anak yang kategori seperti Down syndrome, autis, itu mungkin hanya sebatas seperti Kata kunci nyalin atau mengali. Tapi kalau untuk anak slow learner itu hampir sama seperti anak reguler. Oh, infografik. Materi wifi ini tadi kan bisa tidak jauh berbeda dengan anak reguler. Oke. Tapi jenis soalnya juga nggak bisa klasikal gitu. Kita juga bisa lihat macam-macam karena IQ-nya itu ada yang 80, ada yang 75, ada yang 79 seperti itu. Baik, matur nuwun. Untuk aspek kognitif, sebelumnya ini ada yang masuk. Ini bapak-bapak apa ya? Siapa ya? Pak MNJ? mau ribet. Ya, Pak. Kameranya belum hidup, Pak. Sebentar, Pak. Saya cari tempat. Oh, nggih, masih jalan nggih, Pak. Monggo ya. Jadi saya lanjutkan dulu sama ibu-ibu. Setelah aspek kognitif, nah kami menempatkan ada pembelajaran reflektif. Nah, ini modul yang kami kembangkan. Setelah tadi emosi, terus aspek sosial, aspek fisik, terus kognitif. Nah, kami menetapkan pembelajaran reflektif di akhir model pembelajaran SIPAU. Menurut Bu Ana atau Bu Cici, monggo. Kalau ada tanggapannya, mungkin perlu atau tidak, atau reflektif itu bisa diterapkan untuk anak-anak inklusif atau mboten gitu. Kalau
Kalau dari saya ya bisa diterapkan karena dengan diberikannya pembelajaran reflektif itu nanti kan kita bisa tahu selanjutnya itu kita bisa mengetahui apa yang dibutuhkan anak sehingga ke depannya nanti kita bisa memprogram lagi apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan anak itu sehingga bisa dibuat patokan buat ke depannya itu. Menurut Bu Ana, monggo. Bu Ana, kalau tentang reflektif? Kalau menurut saya juga perlu, Pak, biar apa namanya anak-anak siswa ABK ini lebih ini lagi ya, lebih ke percaya diriannya itu lebih muncul gitu ya. Dan ya kembali lagi untuk bisa untuk ke masalah sosialnya mereka juga. Siap. Matur nuwun, Bu. Nah, selanjutnya adalah ibu-ibu di sini, apakah urutan langkah-langkah pembelajaran telah sesuai? Menurut ibu-ibu di sini tadi ada emosi, ada sosial, ada fisik, terus ada fisik, terus ada aktivitas kognitif dan aspek reflektif gitu. Jadi mungkin karena kemarin saya wawancara dengan guru-guru ABK di Bogor, ada yang menempatkan fisik di awal seperti itu. Tapi tadi juga Bu Vian Bu tadi juga menyampaikan bagusnya aktivitas sosial di awal gitu. Nah, ini menurut Bu Cici, Bu Ana, yang sudah dikembangkan oleh tim penelitian inklusif, kalau emosi, terus aktivitas sosial, fisik, kognitif, reflektif, bagaimana pendapatnya? Monggo. Kalau menurut saya ini sudah apa ya, sudah pas ya. Kalau misalkan nanti kita menempatkan fisik di awal, itu nanti kita juga biasanya anak itu kalau fisiknya di awal, nanti pembelajaran selanjutnya itu biasanya capek atau gimana gitu. Kalau misalkan capek ya, Bu? Tapi kita juga lihat kita juga lihat kriteria anak. Kalau misalkan untuk anak yang hiperaktif mungkin bisa ditempatkan fisik di awal karena untuk memanage tenaganya sama perilakunya dia itu kan kadang ada murid saya yang hiperaktif itu yang bisa ditempatkan fisik di awal dulu. Jadi sebelum pembelajaran selanjutnya itu dia seperti dibuat tenaganya agak berkurang sedikit biar proses belajar selanjutnya itu bisa diberikan dengan lancar gitu. Oke. Atur nuwun. Terus Bu Ana, monggo. Ya. Kalau menurut saya itu yang di awal mending emosinya dulu, Pak. Emosi nggih? Iya. Sama seperti Bu Cici, kalau misalnya di fisik di awal, anak-anak itu sudah capek, akhirnya mood untuk belajarnya hilang. Nggih. Iya, jadi emosi bangun dulu untuk mendapatkan good mood-nya anak-anak. Setelah anak-anak masuk ke kognitifnya, kemudian kalau pasti kan anak-anak itu ada capeknya juga. Ketika di kognitif itu baru kita ke fisik untuk menggali semangatnya mereka lagi. Seperti itu. Terus karena ini ibu-ibu sudah dapat modul, mungkin apakah di dalam modul itu media pembelajaran sudah sesuai dengan karakteristik siswa atau siswa ABK? Monggo kalau ada pertanyaan.
Ya, selamat bergabung Bu Lia. Ya, Bu Lia, selamat bergabung. Bagaimana Bu Cici, Bu Ana? Apakah media pembelajaran yang ada di dalam modul itu sudah memenuhi gitu atau sudah sesuai dengan karakteristik siswa termasuk siswa ABK? Monggo Bu Ana dulu apa Bu Cici? Monggo Bu Ana dulu. Bu Ana monggo. Kalau menurut saya sudah banyak cukup masuk Gori. Karakteristik. Oh, karakteristik. karakteristiknya sudah cukup banyak masuknya. Kayaknya ya sudah cukup lah Pak. Cukup nggih? Kalau Nggih. Bu Cici monggo. Kalau saya untuk media itu fleksibel aja. Untuk setiap harinya itu biasanya, tapi kalau untuk yang di modul ini saya rasa sudah cukup baik, cuma terkadang pembelajaran kognitif dari internet itu, maksudnya itu dari internet gurunya yang mencari atau dari siswanya, Pak? Gurunya. Oh, gurunya. Kalau Ya, siswanya nggak apa-apa kayaknya sih, susah ya, Bu? Iya. Kalau untuk anak, Baik. kalau memang dari gurunya sih nggak masalah buat referensi yang diberikan ke anak-anak. Iya. Sambil izin saya menyapa yang baru bergabung. Bu Lia, selamat bergabung. Terus Bu Vidya kembali lagi bergabung. Kita sudah sampai pertanyaan ke metode, tapi nanti mungkin yang belum, nanti saya akan wawancara ulang gitu. Saya akan tanya-tanyain pendapatnya. Terus sebelumnya mungkin saya pertanyaannya simpel dulu. Untuk Bu Lia sudah membaca modul yang diberikan oleh Bu Rasmita Dila atau Pak Sobrulaili atau Bu Widyasari? Bu Lia? Oke. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, di sini juga ada metode pembelajaran. Nah, mungkin Ibu sudah membaca di modulnya, ada mungkin metodenya, ada ceramah, ada diskusi, atau apa. Kemarin juga ada Ibu guru dari sekolah inklusif, saya wawancara, Pak kayaknya role play perlu ditambahkan, katanya, role playing gitu, bermain peran, karena di modulnya belum ada seperti itu. Monggo, kalau sudah ada modul, kalau memang sudah sesuai, sudah bisa dilaksanakan ya, kami bersyukur. Tapi kalau memang perlu ada kritik, saran, masukan, kami sangat senang sekali. Mungkin dari Bu, siapa ini? Bu Cici, Bu Ana, Bu Lia, Bu Vidya. Bu Ana, monggo Bu Ana. Nah, Masukannya Pak. Nggih. Untuk masukannya Pak. Untuk saat ini belum ada masukan kayaknya kan, karena ini juga kami baru mengenal metode ini juga. Nggih. Siap Bu. Oke, Bu Cici mungkin tentang metode yang udah ada di modul, apakah sudah sesuai atau mau ngasih masukan gitu? kalau untuk bahan pembelajaran mungkin untuk film pendek, buku siswa. Kalau untuk anak slolen mungkin sudah cukup bagus, tapi kalau untuk anak yang karakteristiknya menengah rata-rata ke bawah itu mungkin kalau berlama-lama itu kan juga kadang
Bosen ya, Bu. Cepet bosen gitu. Baik, kita minta pendapat Bu Vidya. Monggo Bu Vidya. Tentang Bu Vidya, monggo. Kalau ada tentang masukan metode pembelajaran. Iya, masih belum bisa memberi pendapat banyak sih, Pak. Soalnya kan yang kemarin yang tadi saya bilang ya belum membaca penuh soal modulnya seperti itu. Oke. Seperti itu. Bu Lia, monggo Bu Lia. Kemarin sudah mendapatkan modul apa belum? Hidupkan itunya. Mikrofonnya. Kalau saya sih, ya, kalau saya sih sependapat dengan Bu Cici, Pak. Kalau misalkan karena anak-anak itu, kalau di tempat saya itu anak slow sedikit. Banyak yang ATG dan Down syndrome di tempat saya. Mereka itu lebih senang memang media yang bergerak. Misal kayak itu tadi video-video pendek, misalkan minimal gambar yang bisa bergerak, misalkan kayak gambar yang kita masukkan di PowerPoint, itu mereka lebih tertarik. Ditambah dengan PowerPoint yang yang bergerak gitulah, maksudnya minimal gambar. Oke. Nah. Baik, matur nuwun Bu Lia. Terus tentang bahan ajar, bagaimana di dalam modul itu bahan ajarnya apakah mudah diakses oleh seluruh siswa ABK atau bagaimana, monggo? Karena bahan ajarnya lebih gampang ya Pak, maksudnya yaitu tadi anak-anak memang minimal kartu gambar lah memang. Kalau menurut saya memang sudah sesuai. Karena kalau ada kartu bergambar itu lebih menarik bagi anak-anak. Baik. Matur nuwun Bu Lia, mungkin yang lain kalau ada yang mau merespon tentang bahan ajar yang disediakan di modul atau ada masukan? Bu Cici, Bu Ana? Sama sih, saya seperti Bu Lia, karena memang anak-anak seperti itu, untuk menarik ketertarikan itu kita juga harus memberikan bahan ajar yang konkret. Bu Ana ada mau disampaikan? Ya, sepertinya sama seperti Bu Lia dan Bu Cici. Anak-anak kan lebih pada itu tadi media yang bergambar dan pasti yang berwarna juga untuk jelas materi. Terus kalau Bu Vidya mungkin ada masukan? Oke, belum ya. Oke, lanjutnya mungkin waktu saya lewatin lah pertanyaan ini. Nah, kira-kira Ibu-Ibu dan Bapak, kalau model strategi SIPAO nih, sistem pembelajaran alamiah otak, kalau digunakan untuk pembelajaran kelas inklusif ini apakah layak atau tidak seperti itu ya. Yang tadi saya sebutkan mungkin yang dari awal ada pembelajaran emosional, pembelajaran sosial, fisik, terus kognitif, baru reflektif gitu. Nah, bagaimana nih? Mohon pendapatnya dari ibu-ibu sebagai pengajar di sekolah inklusif. Siapa dulu? Maaf ya Pak, saya kan baru bergabung, jadi belum yang awal-awal tadi pertanyaannya atau pembahasannya juga saya kurang mengikuti. Iya.
Kalau mungkin pembelajaran SIPAU untuk di kelas inklusif, dilihat dari metodenya, media, bahan pembelajaran, atau yang lainnya mungkin bagus ya Pak. Ya, maksudnya sudah sesuai. Cuman saya gini, saya apa ya, kita kalau di SD inklusi di Surabaya, kita memang dari dinas tidak diperbolehkan untuk membuat kelas di ruang sumber. Jadi kita memang disebar di kelas-kelas untuk mendampingi anak-anak. Kita mengikuti pembelajaran kelas seperti apa, kita modifikasi bahan ajarnya. Cuman kalau untuk di langkah atau urutan pembelajaran, di sana kan ada membuat regu, terus, nah ya itu kayaknya kita kesulitan di sana, gitu. Sedangkan kita harus mengikuti pembelajaran yang sama dengan guru kelas, meskipun nanti bahan ajarnya kita modifikasi, lebih rendah atau dihilangkan, kita ganti yang lain. Mungkin kita kesusahan nanti di pembuatan regunya itu. Kalau menurut saya seperti itu. Matur nuwun Bu Lia. Menarik banget ini jawabannya Bu Lia. Bahwasanya karena gini, tahun 2016 itu kita memang 2016 lalu itu memang kita tidak diperbolehkan untuk membuat kelas di dalam ruang sumber, begitu. Akhirnya memang dulu sekolah saya pribadi menempatkan anak-anak itu ke ruang sumber dulu saya. Ternyata saya waktu itu disalahkan dan kebetulan tahun 2016 dari dinas juga tidak memperbolehkan ada kelas di ruang sumber. Akhirnya ABK yang tidak kondusif pun itu saya taruh di kelas reguler, Pak. Gitu. Jadi ruang sumber itu hanya dipakai untuk terapi saja, misalkan kayak terapi guna bicara atau perilaku atau yang lainnya gitu. Atau kegiatan-kegiatan program kekhususan yang ada jadwalnya sendiri gitu. Mungkin kita kesusahan di langkah pembelajarannya tadi. Yang membuat regu itu tadi. Siap. Mantap sekali ya Bu Lia. Terus mungkin minta pendapatnya yang lain, kira-kira kalau model strategi SIPAU ini digunakan untuk kelas atau sekolah inklusif bagaimana? Mohon pendapatnya. Bu Ana, Bu Cici, atau yang lain, Bu Fid. Halo Pak. Monggo. Halo. Ya Pak, mungkin saya mau menambahkan. Iya, monggo. Dari tadi nih, Bapak ditunggu. Iya. Mungkin ini Pak, untuk yang modulnya itu perlu disesuaikan dengan karakteristik anak masing-masing, karena setiap anak kan beda-beda. Betul. Jadi mungkin modulnya nanti akan dimodifikasi sesuai dengan karakteristik anak. Jadi untuk media juga nanti disesuaikan dengan ini karakteristik anak masing-masing. Itu saja. Kalau untuk keseluruhan sih sebenarnya untuk SIPAU ini sudah mencakup ini pembelajarannya apa ya, multi. Jadi ada yang kognitif, ada afektif, ada psikomotor, dan efektif juga kan di situ. Mungkin tambahan saya nanti kalau bisa, kalau Bapak bikin modul, itu mungkin ditambahkan sesuai dengan karakteristik anak. Jadi untuk tunanetra seperti apa, tunarungu seperti apa, tunadaksa, autis, dan kesulitan belajar itu seperti apa, mungkin disesuaikan itu. Jadi tidak satu modul seperti itu. Media ini juga sama sih Pak. Berarti Bapak sinten iki ya? Bapak MNC. Muhammad Rahman Jawari. Oh, nggih. Muhammad Rahman Jawari. Ya, Pak Muhammad
Bagus sekali Pak, sama, hampir sama. Kemarin juga ada respon kayaknya ini terlalu umum ya Pak, apa maksudnya? Harus menyesuaikan dengan karakteristik anak ya, karena tunaannya beda-beda. Iya, beda-beda ya. Oke. Jadi untuk media, kemudian ininya tadi yang saya baca modulnya, itu masih umum Pak. Jadi kalau bisa disesuaikan dengan anak. Itu saya untuk keseluruhan pembelajarannya sudah ini. Mungkin kalau diterapkan bisa efektif. Cuma yaitu, kita juga harus tahu dengan karakteristik anak itu. Dan kadang juga tergantung dengan mood anak juga. Siap, atur nuwun nih. Itu Pak. Pak. Mungkin ibu-ibu yang lain yang mengasuh atau membimbing anak-anak ABK, monggo. Kira-kira si PAU ini bisa atau layak digunakan di dalam pembelajaran kelas inklusif. Monggo Bu Cici atau Bu Ana. Bu Cici, monggo. Kalau saya sama sih sama Pak MNG. Disesuaikan kepada karakteristik anaknya, karena memang di sekolah inklusi itu macam-macam anaknya. Jadi kalau untuk secara semua anak diperlakukan sama dengan satu pembelajaran itu mungkin kurang itu. Atur nuwun Bu Cici, mungkin Bu Ana, monggo Bu Ana. Biar memberikan pendapat semua. Saya seperti yang dikatakan Bu Lia tadi, karena kita sama-sama berada di bawah naungan Dinas Pendidikan, itu tadi kesulitannya kan memang waktu di pembelajaran ketika siswa ABK ini digabungkan dengan siswa reguler, dan siswa ABK ini mengikuti materi yang disampaikan oleh guru reguler, meskipun ada dari kami sendiri itu merendahkan materinya itu direndahkan dari materinya anak reguler, menyesuaikan dengan kemampuan siswa ABK ini, tapi tetap itu ada kesulitan tersendiri. Sama, semua sekolah itu sama. Kami juga menerima semua ketunaan tanpa boleh siswa ini harus di sekolah sini, tidak boleh seperti itu. Jadi kita itu harus menerima semua ketunaan, dan juga untuk semua EQ, berapapun EQ-nya kami harus menerima, jadi kesulitannya di situ. Itu tadi kembali lagi ke karakteristik siswa masing-masing. Karena dari siswa seperti siswa autis tidak sama dengan siswa Down syndrome, tidak sama dengan siswa slow learner juga. Jadi yang itu tadi dicampur aduk kayak tahu campur gitu ya sekolah inklusi ini. Jadi kita harus, kami yang sebagai pendidik di situ harus memahami karakter masing-masing siswa tersebut. Jadi anak autis itu harus bagaimana, anak ini harus bagaimana, dan itu kesulitannya cukup lumayan jika dalam sekolah itu misalnya hanya cuman ada satu GPK gitu, kasihan sekali kayaknya. Kasihan, jadi ya kayaknya komunikasinya kan kurang jadinya. Iya. Apalagi di dalam kelas itu ada 6 siswa dan itu ketunaannya beda-beda semua. Di kelas yang sama ya, Bu? Di kelas yang sama? Kelas yang sama. Gimana, Pak? Maksudnya ada 6 orang itu di kelas yang sama gitu? Iya. Iya, sekolah saya itu ada 79 ABK. 79 ABK itu ada dalam satu kelas tahun
kemarin itu satu kelas ada 6 anak, itu karakter ketunaannya beda, meskipun sama-sama Down syndrome-nya pun kemampuannya mereka juga beda gitu. Jadi kalaupun kita buat kelompokan 6 anak tersebut itu ya lumayan kayaknya. Tapi kalau untuk gini Pak, kalau dibaca memang modulnya bagus Pak. Maksudnya memang dari beberapa segi itu bisa membuat hasil belajar anak lebih bagus. Cuman itu tadi kendalanya itu tadi karena berada di di dalam kelas reguler yang kita harus ngikuti kelas kayak gimana. Tapi mungkin kalau ya Bu Ana atau Bu Cici, kalau misalkan kita kembali lagi seperti dulu masuk di ruang sumber gitu mungkin enak ya. Kita punya murid sendiri, terus kita punya pembelajaran sendiri, kita punya jadwal sendiri, itu pasti mungkin insya Allah bagus buat anak-anak. Cuman itu tadi kita harus, ya bagus kalau misalkan kita kayak dulu lagi, ada ruang sumber, ada pembelajaran di ruang sumber gitu. Baik, Bapak Ibu, ini karena sudah mau maghrib, saya paling ajukan 2 pertanyaan. Pertama, apakah... Ya Pak, mau menambahkan Pak? Oh, Halo. boleh Pak. Ini tentang ini, teman-teman ini kan juga resah kan yang di GBK. Untuk yang di sekolah inklusi sebenarnya yang paling benar bagaimana sih penerimaan siswa anak berkebutuhan khusus ini di sekolah umum itu sebenarnya harus dibuatkan aturan yang baru. Jadi kalau di sekarang kan semuanya kan masuk. Sebenarnya itu ada caranya. Jadi sebenarnya yang paling berperan penting itu yang di SLB. Jadi guru-guru SLB, kemudian pihak-pihak yang asesmen atau intervensi, ada guru, kemudian kepala sekolah, kemudian dari pendidik, baik dosen maupun praktisi lain, kemudian psikolog, dokter, mereka memberi rekomendasi kepada siswa. Jadi jika anak dirasa dia bisa mengikuti pelajaran dan harus kurikulumnya tidak disesuaikan dengan ini Pak, jadi disamakan saja. Kan mereka memberikan rekomendasi kemudian masuk ke sekolah inklusi. Tapi yang sekarang ini kan semuanya diterima di sekolah inklusi. Oh, gini Pak Nurrohman. Gini, ada kita sebuah lembaga namanya PLD, itu Pusat Layanan Disabilitas. Itu setahun kemarin itu anak yang katanya nggak bisa apa-apa itu langsung dimasukkan ke sekolah inklusi kan. Cuman karena adanya PLD, akhirnya anak-anak di treatment dulu di masuk PLD. situ dulu. Masuk situ dulu, tapi saya juga kurang paham gimana caranya. Tapi kenapa siswa yang sudah masuk di PLD itu pasti masuk di sekolah inklusi gitu. Nah itu karena yang paling benar sebenarnya dari guru itu sendiri, dari guru SLB. Mereka bisa mengikuti, baru ada rekomendasi untuk masuk ke sekolah, tapi tidak langsung masuk. Nanti ada sekolah khusus ini, jadi sebelum masuk itu dia diinikan loh, saya lupa namanya itu. Jadi ada kelas khusus sendiri nanti, kemudian kalau dia bisa baru dimasukkan ke sekolah inklusi. Sebenarnya yang paling benar itu, yang di luar seperti itu. Cuma di kitanya aja yang salah. Aturan juga nggak ada. Berarti ini mohon maaf Pak Nurrohman, mohon maaf saya salah. Berarti sebenarnya tidak semua SD itu boleh menyelenggarakan sekolah inklusif atau bagaimana? Karena tadi ada... Sebenarnya boleh Pak. Cuma ini sistem penerimaannya saja yang mungkin perlu dibenahi. Sistem penerimaan. Penerimaan ABK-nya itu. Kadang dari ada saya punya pengalaman teman satu di PLD itu tadi, dia tidak menyarankan untuk anak itu masuk sekolah inklusi, tapi sekolah asalnya nggak mau menerima.
karena dirasa guru kelasnya tuh sudah nggak mampu untuk ngajarin anak itu. Jadi akhirnya mau nggak mau ke sekolah inklusi gitu. Iya. Iya benar. Soalnya kan ini kayaknya, mohon maaf, ini kan kayaknya juga lama-lama ini ya banyak sekolah yang membrandkan sekolahnya Branding, adalah ya. sekolah inklusif gitu Pak ya kan. Jadinya Iya. karena mungkin sebenarnya harusnya didukung sama tadi yang disebutkan Pak Nur Rahman, harusnya ada tendik atau dosen atau psikolog sebagai orang ahlinya untuk menerima anak ABK-nya ya. Ngasih rekomendasi sebenarnya Pak. Oh, rekomendasi. Jadi bagaimana kita kan ngelihat kemampuan anak. Kalau dirasa di SLB dia sudah mampu untuk di sekolah umum atau inklusi, bisa dimasukkan ke situ. Sebenarnya yang bagus seperti itu, cuma implementasinya nggak seperti itu. Boleh. Baik. Ini sudah. Saya kembali lagi. Mungkin. Saya cuma minta 2 lagi nih, pertanyaan dari 4. Pertama, apakah model pembelajaran SIPAU dapat meningkatkan hasil belajar siswa termasuk siswa ABK? Jadi inklusif kan ibu-ibu dan bapak udah paham kalau ada siswa non ABK dan siswa ABK. Yang kedua adalah apakah model strategi pembelajaran SIPAU dapat melatih kompetensi dalam kelas inklusif. Nah, monggo pertanyaan pertama. Kira-kira SIPAU, model pembelajaran SIPAU dapat meningkatkan hasil belajar siswa, termasuk siswa ABK, monggo. Bu Cici, monggo. Mungkin ini Pak, saya dulu aja. Iya, Pak Nur Rahman, monggo. Kalau untuk meningkatkan hasil belajar, mungkin dilihat dulu dari ininya Bapak, modifikasi kurikulumnya. Nanti kan disesuaikan dengan itu. Sebenarnya, jadi nanti dilihat dulu kurikulumnya, kan ada beberapa modifikasi di sekolah inklusi, ada model eskalasi, kemudian model duplikasi, ada modifikasi, substitusi, dan model omisi. Lah itu nanti kalau bisa kita lihat ini ke kurikulumnya apa yang dipakai, baru pembelajaran SIPAU ini digunakan untuk itu. Kan ini biasanya di sekolah inklusi kan kalau mereka bisa mengikuti pembelajaran, kita sesuaikan dengan kurikulum yang dipakai, tapi kalau tidak bisa diturunkan, atau jika diturunkan masih tidak bisa diganti. Itu sih Pak. Oke. Ini tinggal menyesuaikan dengan kurikulumnya. Jadi harus dilihat dari kurikulum ya menurut Pak Nur Rahman. Monggo Iya. Bu Ana. Kalau nggak Bu Cici. Oke, monggo Bu Ana. Punten, lain dulu mungkin ya. Ini soalnya punya baby-babynya rewel. Bentar. Silakan Bu Cici, monggo. Kalau menurut saya ya sama seperti teman-teman yang sudah berpendapat, disesuaikan dulu sama itunya. Baik. Kita terakhir Bapak Ibu, kami mohon pendapat apakah model SIPAU ini kalau nantinya kami jadikan buku atau jadikan modul dapat melatih kompetensi guru, misalnya entah guru kelas atau guru GPK untuk mengajar di kelas inklusif. Monggo, siapa yang mau duluan menjawab?
Bu Cici, monggo. Gini Pak, untuk yang apa? Apakah model strategi itu dapat meningkatkan kompetensi? Sebenarnya ini yang paling umum, yang membutuhkan adalah ini guru-guru umum. Guru-guru umum ya Pak? Iya, kalau untuk teman-teman yang di GBK sendiri kan mereka sudah mengetahui bagaimana mengajar ke anaknya. Yang fokus ke ini, ke guru umumnya. Jadi mungkin modulnya nanti bisa 2 untuk umum sama untuk yang guru pendamping khusus. Iya. Wah, mantap sekali nih. Pak Nur Rahman kayaknya ini nih, paham ini tentang pembelajaran inklusif. Bu Cici, monggo Bu Cici, kira-kira kalau modul ini nantinya kita bukukan, itu bisa tidak melatih kompetensi guru di kelas inklusif? Saya bisa sih. Cuma mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki ya sesuai saran teman-teman tadi. Oke. Baik, mungkin sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini Pak Muhammad Nur Rahman, Bu Ana, terus Bu Cici sudah sampai sore mau diwawancarai kami dalam rangka uji coba produk ya, model strategi pembelajaran sistem alamiah otak ya. Mungkin itu mohon izin saya ambil fotonya. Boleh pada kameranya dihidupkan buat dokumentasi laporan penelitian. Nah, ini Bapak kita. Bu Ana ada nggak ya? Bu Ana, monggo. Sebelum saya foto mungkin boleh minta itu sudah pengalaman sudah ini teman-teman mengajar. Semua. Boleh minta ini Pak, misalnya Bu Cici mengajar di SD inklusif mana, sudah berapa tahun mengajar di SD inklusif, karena ini kita rekam supaya nanti kalau buat laporan penelitian Bapak Ibu, oh yang kita wawancara ini benar-benar adalah para GPK atau koordinator di kelas inklusif. Monggo dari Bu Cici mungkin, dari SD mana, sudah mengajar berapa tahun? Kalau enggak dari Pak Nur Rahman, monggo. Ya Pak, saya dari program studi S1 Pendidikan Khusus Universitas PGRI di Buana, Surabaya. Oh iya, pendidikan khusus. Temannya ya, Bu Rasmita. Iya, temannya Bu Rasmita ya. Iya. Oke, sudah berapa tahun Pak Makasih, Pak. menggeluti ini? Menggeluti anak sekolah di inklusif? Kalau saya pengajarnya, Pak. Oh, pengajarnya. Enggak, maksudnya ini Pak, berapa tahun pengalamannya memegang anak KBK? Kalau saya jadi guru dulu belum pernah sih Pak, tapi saya di SLB bukan di sekolah inklusi karena SLB. dulu waktu angkatan saya dulu kan masih belum. Oke. Dulu itu saya 2009 2010 sudah mengajar di SLB. Oh, sampun 2009 ya Pak, udah lama ya? Iya. Kalau sekarang di ini di Universitas PGRI di Buana untuk S1-nya. Kalau Pak Eri kenal mboten ya Pak? Pak Eri Depok. Eri enggak tahu saya, Pak. Oh, Derek. Siap. Iya. Selanjutnya monggo dikenal ke Bu Cici dari SD SLB atau inklusi mana, sudah berapa tahun mengajar? Kalau saya di SDN inklusi, SDN Ngagelrejo 3. Untuk pengalaman mengajar di inklusi sudah 7 tahun. Sekolah pertama di SDN Sidotopo 1, kemudian dimutasi ke Ngagelrejo 3 sudah 4 tahun. Di Sidotopo 1 3 tahun,
di Ngagelrejo 1, Ngagelrejo 3 ini 4 tahun. Wah, udah lama juga ya, Bu. Nggih. Silakan Bu Ana, monggo Bu Ana. Kalau saya dari SD Ujung 5, sejak 2013 sampai sekarang masih di SD Ujung 5. Sudah berapa tahun, Bu? Sejak 2013. 2013. Untuk mengajar inklusinya itu sejak 2013. Baik. Bu Lia, monggo disampaikan. Ya maaf barusan HP-nya mati. Pertanyaannya gimana, Pak? Ya, mungkin diperkenalkan Bu Lia dari SD inklusif mana atau SLB mana, terus pengalaman mengajarnya udah berapa tahun megang anak ABK gitu, Bu. Monggo. Saya di SDN Kemayoran 1. Kemayoran 1, dulu Kemayoran 2, sekarang merger jadi 1 sama Kemayoran 1 dan akhirnya nambah lagi ABK-nya. Oh, banyak ya, Bu. 79 ya, Bu? Tambah. Iya, di merger malah tambah yang teridentifikasi malah lebih banyak ABK-nya yang slow gitu. Saya mulai dari 2014. 2014. Baik. Matur nuwun iki mpun dibantuin ibu-ibu mpun mau, Bapak juga Pak Nurrohman sudah mau diwawancara ya. Pokoknya terima kasih banyak nih masukan-masukan dan sarannya. Baik, kita tutupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Cici, Bu Ana, Bu Lia, Pak Nurrohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.